Sabar, sabar. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh Mbah Bangun, seorang dukun santet yang merupakan adik seperguruan dari Mbah Paing. Dan tujuan dukun Bangun adalah untuk menjajal kemampuan Gus Nur Samsun, yang katanya mampu mengalahkan dukun Paing yang sakti mandraguna. Lalu akan mampukah Gus Nur Samsun untuk mengalahkan sang dukun sakti itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Namun sebelumnya marilah sejenak kita melantunkan sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kemuliaan sholawat Nabi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya berada di Malang, sahabat-sahabat. Saya ada di Malang, di daerah Gunung Arjuna. Gunung Arjuna ya ini ya? Ya, betul. Ya, Gunung Arjuna, sahabat-sahabat. Dan di sini malam ini kita penelusuran mencari keberadaan Mbah Paing. Saya diundang sama seseorang, yaitu katanya dia mengaku sebagai satu seperguruan dengan Mbah Paing. Dia akan membantu saya untuk meringkus Mbah Paing. Sahabat yang berbahagia, kisah ini adalah bermula ketika Gus Nur Samsun ingin meminta penawar santet kepada seorang guru dukun santet yang bernama Mbah Paing. Yang mana, ketika Gus Nur Samsun mengobati seorang tamu yang terkena serangan santet, Gus Nur Samsun berhasil mendeteksi bahwa energi santet tersebut berasal dari sang dukun Paing ini. Dan karena itulah Gus Nur Samsun kemudian mendatangi markas dukun Paing yang ada di Pegunungan Bolo, Kabupaten Tulungagung. Maka bertemulah Gus Nur Samsun dengan sang dukun Paing bersama dua orang muridnya yang sedang melakukan ritual. Namun ketika Gus Nur Samsun berusaha meminta penawar santet tersebut, dukun Paing tidak bersedia memberikannya. Bahkan, dia merasa sangat marah kepada Gus Nur Samsun yang menurutnya telah ikut campur akan urusannya. Dan karena itulah kemudian terjadi pertarungan yang sangat hebat antara Gus Nur Samsun dengan sang dukun. Dan ternyata, Mbah Paing benar-benar mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Ketika Gus Nur Samsun berkali-kali menyerang dengan ilmu pamungkasnya, sang dukun itu tetap bisa bangkit dan berdiri tegak. Sehingga pada akhirnya, serangan hebat dukun Paing telah membuat tubuh Gus Nur Samsun roboh berkalang tanah. Mulutnya mengeluarkan darah, dan Gus Nur Samsun sepertinya mengalami luka yang cukup parah. La ilaha illallah. Anta subhanaka ini. Manis. Aku ya tahu nom. Ayo nanti. Kita pungkasan terakhir. Ilmumu guys, gue mempan dengan aku. Enggak kamera. Mer. Berapa? Tak ilmu nih, ilmu nih. Jangan kurang ajar. Tak, ilmu nih guru tak.
Dan di saat Gusnur Samsun yang sepertinya sudah tak berdaya itulah Dukun Paying kemudian mencoba menghabisi Gusnur Samsun. Dukun Paying berusaha untuk mencabut ilmu dari Gusnur Samsun. Akan tetapi, di saat itulah Gusnur Samsun merasa mendapatkan keajaiban. Ketika berkali-kali Dukun Paying berusaha mencabut ilmu Gusnur Samsun, berkali-kali pula tubuh sang dukun terpental ke belakang. Sampai pada akhirnya, tubuh Dukun Paying kemudian terlihat sudah lemas. Dukun Paying pun kemudian terlatih-tatih pergi, dan Gusnur Samsun selamat dari hal yang cukup mengerikan itu. Akan tetapi Gusnur Samsun belum merasa puas dengan kegagalannya. Karena itulah Gusnur Samsun berusaha untuk kembali mencari Dukun Paying. Gusnur Samsun ingin mencukupkan urusannya dengan sang dukun, dan juga ingin menghentikan sepak terjang dukun sakti yang sangat berbahaya itu. Sampai pada akhirnya pencarian Gusnur Samsun itu didengar oleh Mbah Bangun, seorang dukun santet yang didatangi Gusnur Samsun ini. Mbah Bangun ini mengaku sebagai adik seperguruan dari Dukun Paying. Dan ketika mendengar Gusnur Samsun yang ingin mencari dan mengalahkan Dukun Paying, ternyata Dukun Bangun ini menjadi penasaran. Sehebat apakah ilmu Gusnur Samsun, sehingga beraninya dia menantang Dukun Paying yang dikenal sangat sakti mandraguna itu. Dan karena itulah Dukun Bangun kemudian mengundang dan menantang duel dengan Gusnur Samsun. Dan Dukun Bangun berjanji, jika Gusnur Samsun bisa mengalahkan dirinya, maka dia akan bersedia untuk menunjukkan tempat Dukun Paying berada. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Gusnur Samsun bertemu dengan sang dukun adik seperguruan Mbah Paying ini? Dan mampukah Gusnur Samsun untuk mengalahkannya? Maka silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ambillah sisi baiknya, dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video yang kami sajikan kali ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Ki Bangun, tahu Mbah Paying di mana sekarang? Bisa sampai kon, wong iki. Arnya apa? Saya pengen ketemu sama Mbah Paying, Mbak. Jadi, tempo hari teman-teman saya dikeroyok sama murid-muridnya Mbah Paying. Terus saya turun tangan, saya melawan Mbah Paying, menemukan Mbah Paying, dan di situ ada di Gunung Bolo, Tulungagung, dan di situ terjadilah pertempuran antara saya dengan Mbah Paying. Akan tetapi saya kewalahan, Mbah, sedikit kewalahan, tapi saya bukan kalah, tapi sedikit kewalahan. Dan di situ Mbah Paying melarikan diri setelah berusaha ingin mencabut ilmu saya, tapi dia gagal. Ora sama macam-macam karo Mbah Paying. Loh, kenapa Mbah? Kenapa saya nggak boleh macam-macam sama Rasa Mbah Paying? sembrono, iki sakti. Mbah Paying itu sakti. Iya. Sampai tahu dari mana kalau Mbah Paying itu sakti? Aku kan tunggal perguruan itu. Kalau sampai satu seperguruan. Iya. Aku yo rada serek karo asline. Oh, sampai itu benci sama dia? Iya. Kenapa sampai benci? Wong ngene guriku main-main. Maksudnya dia di belakang itu main-main. Bojoku didemeni, sapa sing ra gelok? Oh, istri sampai didemenin Oh. apa sih? Disukai sama Mbah Paying. Iya. Itu lightingnya dibuka ini. Oh, terus sampai kok tahu kalau istri sampai itu didemenin sama Mbah Paying dari mana? Iya, roh mungkin iki yo. Padha sektine kok mosok yo ora roh. Oh, sampai sama-sama sekti. Iya. Dulu kalian berdua itu belajar di mana, Mbah? Iya ning gunung kono wis rasa sampean telepon. Ya, barangkali saya bisa bertemu sama guru sampean kalau masih hidup. Oh, Guru sampean masih ada nggak, Mbak? masih nu. Masih hidup? Kenapa, Mbak? Nek urung ngalahno aku yo ora bakalan iso teko kono. Oh, kalau boleh tahu keberadaan Mbah Paying sekarang di mana, Mbak? Yo engko tak bidoi tapi aku pengen tak durung iku kudu iso ngalahno aku ke. Kenapa saya harus bisa mengalahkan sampean? Kenapa nggak ngobrol-ngobrol saja, Mbak? Yo ora iso. Langsung saja diberikan informasi. Yo kelemahane Mbah Paying ku yo nang kene iki. Loh, bukannya kemarin itu katanya Ustadz Ro'of dan teman-teman sempat ngalahin murid-muridnya Mbah Paying. Katanya kelemahannya Mbah Paying itu kembang yang dibuat ritual. Uduk. Oh, bukan. Duduk kuwi. Terus kelemahannya apa kalau bukan kembang itu? Yo kelemahane nek kowe iso ngalahno aku bila gek peti kelemahane. Oh, berarti saya harus ngalahin sampean dulu. Yo. Kelemahan iki yo nang aku. Nek iso ngalahno aku yo iso. Oh. Kelemahan Mbah Paying mesti ngerti. Nah, kalau sampai tidak ngasih tahu ke saya kelemahannya di mana, mana mungkin saya tahu, Mbak.
makane aku pengen jajal kesetiaanmu. Terus sampean Nek wis ra sekti ya wis ora usah golek Mbah Paing. kenapa begitu? Alasan angel-angel Mbah Paing iki wong sekti, wong Mandraguna. Terus Mbah Paing itu bisa mendapatkan kesaktian seperti itu dari mana? Yo anak gurune. Ya aku kan tunggal gurune dadi aku ngerti kabeh Mbah Paing koyo piye. Prosesnya seperti apa itu? Apa yang dilakukan ritual-ritualnya? Akeh nang gunung kono. Di mana? Gunung mana? Gunung Suket kono. Gunung Suket. Ya, Gunung Suket itu daerah mana? Bondowoso. Bondowoso. Ya. Terus kenapa istri sampai didemenin? Apakah itu salah satu ritual atau bagaimana? Yo, Oh iya, yo memang rituale ngono. ritualnya seperti apa itu? Iya. Tapi sampean tak durung ngerti kudu iso ngalahno aku. Kek aku pengen jajal kesetiaanmu sik ning ndi? Nanti kalau kita terjadi duel di sini misalkan Apa? saya menang atau sampean menang, kita ambil resiko masing-masing ya. Oh, ya. Dan misalkan saya menang, sampean harus memberikan tahu informasinya, lokasinya Mbah Paing berada di mananya. Yo, bakal tak tuduh panggone Mbah Paing engko. Dan satu Mbah, saya minta setelah nanti pertempuran di antara kita berdua siapa yang menang, apabila saya yang menang, saya mau tahu kelemahannya Mbah Paing di mana. Yo, aku ingin jajal kesetiaanmu kek tak durung ngalahno Mbah Paing. Karena wong itu ora gemen-gemen. Oh, karena orangnya bukan gemen-gemen. Makanya aku Gimana bisa- kameramen? Siap. Ya udah Mbak, Aku pengen jajal sekarang tak roh. siap. Saya sudah siap Mbak. Ayo, Siap mau di mana? wis rasa buat pentingnya. Oh di sini. Yo, Nggak mau di rumah makan atau di warung kopi atau di mana Mbak? tak usah, aku wis ora kakean acara. Kan duel ngopi enak. Oh. Mau duduk atau berdiri Mbak? Wes, tak seneng. Oke. Kalau terserah saya duduk saja Mbak. Silakan Mbahnya sila di situ, saya sila di sini. Yo. Stop Mbak, stop Mbak. Saya akan minta stop Mbak. Kenapa masih nyerang Mbak? Aku mengikat tak kenal jopo ora. Kalau lu ngalahno Mbah Paing. Kalau pengen jajal ya bukan caranya seperti itu. Kita fair-fairan Mbak. Kita harus sportif. Karena kita bukan musuh. Katanya sampai pengen membantu saya. Oh, ini tenang. Saya sudah bilang Mbah, saya tidak sakti. Yang sakti hanya Allah. Di sini saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan dosa. Kaki saya gemeteran lagi. Aduh. Saya masih nggak enak badan soalnya saya. Takut saya muntah darah lagi saya. Masih lanjut atau tidak, Mbah? Saya tidak sakti, Mbah. Kalau masih lanjut silakan, Mbah. Keluarkan semua ilmu sampai ya. Saya juga belum pamungkas, Mbah. Tapi kaki saya gemeteran. Aduh ya Allah. Durung iso ngalahno Mbah Paing, kudu iso ngalahno. Oke. Saya terpaksa akan mengalahkan sampean. Karena sampean sudah mengucap apabila saya ingin mengalahkan Mbah Paing, maka saya harus mengalahkan sampean. Yo. Ya. Ya Allah. Gimana, Mbah? Benar ngalahno Mbah Paing. Bang kenapa?
Sampai meremehkan saya. Saya tidak mampu mengalahkan Mbah Paing. Tongkatmu itu cuma ada sakti, ha? Tongkatmu itu. Ini tongkat biasa, Mbah. Walaupun saya tanpa tongkat pun saya juga mampu, Mbah. Bukannya saya takabur, akan tetapi kekuatan atau senjata pamungkas saya adalah keyakinan dan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya istiqomahkan dengan lantunan sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena tongkat ini, Mbah. Yes, saluran itu ngarano. Sampai tadi mengatakan bahwa saya nampak kekuatan apabila saya memegang tongkat. Salah. Tongkat itu hanyalah untuk mengelabui pandangan-pandangan para dukun-dukun santet. Supaya apa? Supaya terpaku kepada tongkat saya. Sehingga kalian semua berasumsi bahwa tongkat saya adalah tongkat yang sakti. Padahal tidak. Itu hanya pancingan. Kekuatan sesungguhnya adalah keyakinan dan keimanan saya beserta ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata. Dan perisai saya adalah sholawat yang sering saya istiqomahkan, saya syairkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar cinta, kecintaan dan kerinduan diri saya kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan bangun. Saya tantang sampean keluarkan ilmu seperguruan sampean bersama Mbah Paing. Saya tidak ingin menusuk dari belakang. Saya bukan muslim yang pecundang. Saya tidak akan melawan sampai dalam keadaan lemah. Ayo sahabat-sahabat kita pungkasan. Biar tahu dia rasanya seperti apa pungkasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahaya azam cahaya mulia sifatin Allah nur kuhiya nur Muhammad rupa amat dengan sifatnya dengan sifatnya sehidang yang tersos sehidang sabda dadi saat persanya Allah berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Wis apa, Mbah? Sampai ngaku kalah.